putusan majelis hakim keterangan benar, maka yang bersangkutan tidak bisa dikatakan dikualifikasi sebagai melakukan tindak pidana, namanya adalah keterangan palsu di bawah sumpah. Justru keterangan yang kemarin itu diluruskan supaya menemukan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan supaya juga menemukan kebenaran material. Ternyata dengan mencabut itu adalah bisa jalan pintu majelis hakim untuk menemukan kebenaran material, maka justru persoalan yang telah diberikan sebelumnya yang memberi keterangan di bawah sumpah atau di atas sumpah yang tidak benar itu mestinya diberi penghargaan, karena situasi dan kondisi pada saat itu mau dan tidak mau karena ada paksaan fisik dan psikis dia memberi keterangan yang tidak benar, sehingga dengan demikian saksi yang mencabut dan memberi keterangan yang benar dan sebenarnya telah membantu majelis untuk menemukan kebenaran material dalam satu kasus tersebut, sehingga menurut Ali harus diberi penghargaan terhadap orang yang berani melawan tindakan yang tidak benar tersebut. Demikian. Ya, catatan saksi-saksi ahli, saksi-saksi fakta yang pernah berbohong pada persidangan lalu, dua diantaranya sudah memberi keterangan di pengadilan ini dan menyatakan mencabut keterangan yang lalu. Pertanyaan selanjutnya. Apakah keterangan saksi dalam penyidikan kasus 338340 merupakan satu kewajiban bagi polisi memilih atau alternatif atau keharusan membuat berita acara di bawah sumpah agar saksi-saksi tersebut walaupun tidak hadir di pengadilan dapat dinyatakan akurat keterangannya walaupun perkara itu menyangkut pasal 340 dan 338. Saya memberi contoh langsung seperti saksi Dede dan Aib. Jaksa tidak bisa menghadirkan saksi sehingga hanya di bawah sumpah. Kejadiannya 8 tahun setelah mereka menjalani hukuman, salah satu saksi yang bernama Dede mencabut keterangannya dengan alasan itu adalah merupakan rekayasa dan arahan Ruhidiana. Saya persingkat pertanyaan saya, apakah penting dan utama dalam kasus pembunuhan saksi di bawah sumpah lebih diutamakan oleh penyidik maupun jaksa dan hakim? Sebentar ya, sebelum dijawab. Tadi yang mencabut siapa aja yang disebut? Dede, Liga Akbar, dan Teguh. Ya, Dede kan belum hadir di persidangan. Baru Liga Akbar dan Teguh ya. Jadi Dede jangan dihitung dulu ya. Baik. Yang sudah memberikan keterangan dan sudah disumpah adalah Liga Akbar dan Teguh, itu ya. Ahli jelaskan terkait dengan masalah, maaf kita tidak menyebut nama orang itu tertentu begitu. Saya ahli hanya menyampaikan bahwa saksi itu prinsipnya terdapat kualitas saksi dan kualitas kesaksiannya. Saksi yang paling sempurna itu adalah saksi yang mengalami, melihat, dan mendengar. Jadi kalau saksi yang memiliki kapasitas yang sempurna kesaksiannya dan kedudukan saksi, keterangan kesaksian tersebut adalah saksi yang pokok dalam satu perkara pidana, kehadirannya itu wajib dilakukan. Dan yang kedua, kalau dia tidak mau hadir, itu bisa dipidanakan karena dia menolak sebagai saksi. Dengan maksud apa? Maksud pengadilan untuk menemukan kebenaran material dalam perkara pidana itu bisa terpenuhi. Kalau dia tidak hadir, keterangan apakah bisa dibacakan keterangan kesaksiannya di dalam berita acara? Ahli berpendapat keterangan sesuai dengan KUHP mengatur keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan dalam sidang pengadilan. Bagaimana kalau keterangan saksi itu disampaikan sidang pengadilan berbeda dengan yang dimuat dalam
kalau keterangan saksi dimuat di dalam sidang, dimuat dalam BAP itu ternyata tidak sama dengan yang diberikan di pengadilan, menurut hukum acara pidana KUHP itu yang dipakai adalah yang ada diberikan dalam sidang pengadilan. Dengan asumsi bahwa kalau dia menyampaikan materi keterangan kesaksian di sidang pengadilan bisa di cross check dan bisa diuji silang oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, oleh jaksa dan oleh majelis hakim. Oleh sebab itu keterangan saksi yang ada dalam sidang pengadilan itu adalah sesuatu hal yang penting. Jadi kalau itu benar, ternyata saksi itu tadi konten keterangan kesaksian atau materi keterangan kesaksian adalah menentukan dalam perkara itu, ternyata dia tidak dihadirkan atau tidak bisa hadir dan seterusnya, maka hakim bisa memerintahkan kepada saksi wajib hadir. Saya ulang lagi, wajib hadir. Kalau itu tidak, kalau dia tidak memberi keterangan, orang bisa masuk penjara, dihukum karenanya. Tapi kalau dia memberi keterangan, orang itu tidak masuk penjara atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi keterangan saksi yang penting itu bisa menimbulkan akibat proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, dan juga bisa menimbulkan akibat seseorang masuk penjara karenanya. Nah, oleh sebab itu hakim wajib menghadirkan saksi yang tipologi yang saksi seperti yang Ali sampaikan tadi. Nah, oleh sebab itu saksi yang punya kualitas seperti itu tidak bisa dibacakan berita acaranya saja, wajib dihadirkan. Maka KUHP itu mengatur bahwa saksi yang menolak untuk menjadi saksi dalam proses peradilan pidana itu bisa dihukum karena dia menolak sebagai saksi, padahal diketahui bahwa keterangan kesaksiannya itu menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana. Atau sebaliknya juga, keterangan kesaksiannya penting karena dengan dia memberi keterangan itu seseorang tidak bisa terbukti melakukan tindak pidana. Jadi kalau tidak hadir mestinya dia harus beritahu bahwa harus dipaksa hadir, sebagaimana Ali sebutkan tadi, hakim wajib menghadirkan itu melalui jaksa penuntut umum. Nah, terkait dengan itu, kalau misalnya saja orang mencabut kesaksiannya, ya, saksi mencabut kesaksiannya, tadi Ali sudah sampaikan yang prinsip dasarnya boleh. Karena apa? Orang mencabut kesaksiannya, memang kesaksian yang pernah diberikan itu ada mengalami kekurangan atau kekeliruan, atau mungkin ada intimidasi dari pihak-pihak lain yang membuat dia tekanan fisik dan non fisik, ya keterangan itu menjadi tidak benar, maka dia akan meluruskan lagi. Oleh karena itu dia bisa punya hak untuk mencabutnya. Tadi Ali sudah sampaikan, mencabutnya mestinya melalui proses peradilan, ya. Entah itu nanti prosesnya, biasanya kalau Ali diminta karena belum ada proses pengadilannya, bikin dong statement nanti disahkan di notaris bahwa Anda dulu telah